Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar. Di sini saya dari kelas manajemen informatika angkatan 2018 Universitas Telkom Kendal. Untuk memenuhi tugas dari Pak Edi Siswanto, ini saya akan menerangkan makalah saya yang berjudul merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Untuk abstraknya, pemasar semakin banyak melakukan tinjauan jaringan bernilai atau bisnis mereka, alih-alih membatasi fokus mereka pada pemasok langsung, distributor dan pelanggan mereka. Mereka memeriksa keseluruhan rantai pasokan yang melibatkan bahan mentah, komponen, dan barang-barang pabrikan, serta menunjukkan bagaimana mereka bergerak ke arah konsumen akhir. Kebanyakan produsen tidak menjual barang-barang mereka secara langsung kepada para pengguna akhir. Di antara mereka ada sekelompok perantara yang melakukan berbagai fungsi. Secara formal, saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Banyak perusahaan ingin mengembangkan saluran eksklusif untuk produk-produknya, suatu strategi di mana penjual hanya mengizinkan gerai tertentu menjual produknya. Produsen merek yang kuat kadang-kadang hanya menjualnya kepada penyalur jika penyalur tersebut bersedia mengambil sebagian atau semua lini tersebut. Praktek ini disebut pemaksaan lini penuh atau full line forcing. Produsen bebas memilih penyalurnya, tetapi haknya untuk memberhentikan penyalur tidak terbatas. Selanjutnya, kata pengantar, penulis mengucapkan janji puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan nikmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Penyusun makalah menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kami mengharapkan para pembaca untuk dapat memberikan masukan, tanggapan, maupun kritik dalam rangka penyempurnaan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan makalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha ini, dan penulis mengharapkan makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca, khususnya bagi mahasiswa. Kendal, 25 April 2021. Muhammad Saiful Anwar. Selanjutnya bab 1, pendahuluan latar belakang. Semakin banyak pemasar holistik menganut pandangan jaringan ini terhadap bisnis mereka, alih-alih membatasi fokus pada pemasok, distributor, dan konsumen. Mereka justru mempelajari keseluruhan rantai pasokan yang menghubungkan bahan mentah, komponen, dan barang manufaktur, serta memperlihatkan bagaimana semua itu bergerak maju menuju konsumen akhir. Perusahaan melihat alur ke pemasok dan pemasok mereka, dan alur ke bawah pelanggan dari distributor mereka. Mereka memperlihatkan segmentasi pelanggan dan mempertimbangkan sejumlah besar kemungkinan sarana yang berbeda untuk menjual, mendistribusikan, dan memperbaiki penawaran mereka. Apabila sebuah perusahaan ingin mewujudkan pendistribusian yang menguntungkan, maka sebuah perusahaan harus membuat rancangan strategi distribusi yang optimal. Dengan itu perusahaan akan mencapai target-target setelah disesuaikan. Maka perusahaan bagaimanakah yang akan ditempuh oleh sebuah perusahaan?
Sebagian besar perusahaan-perusahaan juga harus membuat rancangan dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang akan datang untuk masyarakat umum. Untuk menjangkau pasar sasaran dan membangun ekuitas merek, pemasaran holistik semakin kreatif memanfaatkan banyak bentuk rancangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah nomor satu adalah pentingnya saluran pemasaran. 2. Bagaimana peran saluran dalam pemasaran integrasi ini. 3. Bagaimana praktek pemasaran e-commerce yang terintegrasi. Apakah tujuan dari pembuatan makalah ini untuk mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi, dan juga mengetahui bagian-bagian yang ada di antaranya. 1. Mengetahui pentingnya saluran pemasaran. Mengetahui peran saluran dalam pemasaran terintegrasi. 3. Untuk mengetahui praktek pemasaran e-commerce yang terintegrasi. Bab 2. Pembahasan saluran pemasaran dan jaringan nilai. Sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka kepada pengguna akhir secara langsung. Di antara mereka terdapat sekelompok perantara yang melaksanakan beragam fungsi. Perantara ini membentuk saluran pemasaran tersebut. Juga saluran dagang saluran pemasaran atau marketing channel adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Selanjutnya, arti penting saluran. Sistem saluran pemasaran atau marketing adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang menggunakan sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi dalam mengelola perantara perusahaan yang dilakukan pemasaran. Di antaranya yaitu strategi dorong, menggunakan energi, tenaga, uang, promosi dagang produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan menjual produk ke pengguna akhir. 2. Pull strategi atau strategi tarik, di mana produsen menggunakan iklan, promosi, komunikasi untuk meyakinkan konsumen meminta produk dari perantara. Selanjutnya, perkembangan saluran. Perusahaan baru biasanya memulai sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan perantara yang ada. Memutuskan saluran bisa dan masalah, jika berhasil, perusahaan dapat membuka cabang pasar yang baru dan menggunakan saluran yang berbeda di berbagai pasar. Selanjutnya, jaringan nilai. Andaikan rantai pasokan pada sebuah perusahaan melihat pasar sebagai titik tujuan dan sampai pada pandangannya tentang aliran produknya, mula-mula perusahaan harus memikirkan pasar sasaran, kemudian merancang rantai pasokan kembali ke belakang dari titik itu. Pandangan itu disebut perencanaan rantai permintaan atau demand chain planning. Jaringan nilai atau value network, yaitu sebuah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah, dan mengantarkan penawarannya. Perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pandangan. Pertama, perusahaan dapat memperkirakan apakah lebih banyak uang yang akan dikeluarkan ke alur ke atas atau alur ke bawah jika perusahaan ingin berintegrasi ke belakang atau ke depan. Kedua, perusahaan lebih menyadari adanya gangguan ke semua tempat dalam rantai pasokan
yang dapat menyebabkan biaya, harga, atau pasokan tiba-tiba berubah. Ketiga, perusahaan dapat berhubungan secara online dengan mitra bisnis mereka dalam melakukan komunikasi, transaksi, dan pembayaran yang lebih cepat dan akurat untuk mengurangi biaya, mempercepat informasi, dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya, peran sarana pemasaran. Delegasi berarti menyerahkan kendali atas bagaimana dan kepada siapa produk itu dijual. Namun, produsen seringkali mendapatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan penjualan dengan menggunakan perantara melalui kontak, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi mereka. Perantara membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran, dan biasanya menawarkan pencapaian yang lebih besar daripada pencapaian yang dilakukan sendiri oleh perusahaan. Selanjutnya, fungsi dan aliran saluran. Saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa yang dari mereka yang memerlukan atau menginginkannya. Beberapa fungsi: membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan kepada pelanggan. Fungsi lain: pemesanan atau pembayaran. Membentuk aliran ke belakang atau dari pelanggan ke perusahaan. Akan tetapi fungsi ini atau informasi negosiasi, keuangan, dan risiko terjadi dalam dua arah. 5 aliran diilustrasikan dalam Brakel untuk pemasaran truk forklift. Jika aliran ini ditumpuk dalam satu diagram, kompleksitas saluran pemasaran yang paling sederhana meskipun akan tampak jelas. Produsen yang menjual produk fisik dan jasa memungkinkan memerlukan 3 saluran: saluran penjualan, saluran pengiriman, dan saluran jasa. Fungsi anggota saluran yaitu: 1. Mengumpulkan informasi tentang pelanggan potensial dan pelanggan saat ini. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif untuk mendorong pembelian. 3. Mencapai kesepakatan harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan dapat dipengaruhi. 4. Memesan kepada produsen. 5. Mendapatkan dana untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat dalam saluran pemasaran. Selanjutnya, keputusan rancangan saluran. Perencanaan sistem saluran pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan dalam merancang saluran pemasaran. Pemasar harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan 5 output jasa, yaitu ukuran lot, yaitu jumlah unit yang diinginkan saluran untuk pelanggan umum dalam satu peristiwa. 2. Waktu tunggu dan waktu pengiriman, yaitu rata-rata waktu tunggu dan pelanggan saluran untuk menerima barang. 3. Kenyamanan spesial, hingga di mana saluran pemasar membuat konsumen lebih mudah membeli. 4. Keragaman produk, rentang pilihan yang disediakan oleh saluran pemasaran. 5. Dukungan layanan, jasa tambah, kredit, pengiriman, instalasi, perbaikan yang disediakan oleh saluran. Selanjutnya, menentukan tujuan dan hambatan. Tujuan saluran bervariasi tergantung pada karakteristik produk. Produk segar memerlukan pemasaran yang lebih langsung. Produk yang dijual dalam jumlah besar seperti bahan bangunan memerlukan saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan jumlah penanganan. Produk non-standar seperti mesin yang dibuat sesuai pesanan dan bentuk bisnis sesuai dijual secara langsung oleh perwakilan penjual perusahaan. Terdapat sejumlah faktor lain yang mempengaruhi tujuan saluran dalam memasuki pasar baru. Misalnya, perusahaan sering meneliti secara mendalam mengenai apa yang dilakukan perusahaan lain dari pasar
asal yang sama di dalam pasar itu. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Beberapa alternatif saluran untuk produsen telepon mobil seluler yaitu: 1. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke produsen mobil untuk dipasang sebagai pelengkap asli. 2. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur mobil. 3. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur perlengkapan mobil eceran melalui tenaga penjualan langsung atau distributor. 4. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur khusus telepon mobil melalui tenaga penjualan langsung atau penyalur. 5. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya melalui katalog pesanan surat. 6. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya melalui toko massal seperti Best View atau Circuit City. Jumlah perantara perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang akan digunakan pada setiap tingkat saluran atau 3 strategi yang tingkat saluran. Ada 3 strategi yang tersedia yaitu: 1. Distribusi eksklusif atau exclusive distribution, berarti sangat membatasi jumlah perantara. 2. Distribusi selektif atau selective distribution, bergantung pada beberapa perantara, namun tidak semua bersedia untuk menjual produk tertentu. 3. Distribusi insentif atau incentive distribution, atau produsen menempatkan barang atau jasa di sebanyak mungkin gerai. Selanjutnya, praktek pemasaran e-commerce. E-business menggambarkan penggunaan alat dan kerangka dasar elektronik untuk melaksanakan bisnis perusahaan. E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk berinteraksi atau memfasilitasi penjual produk dan jasa secara online. E-commerce selanjutnya menimbulkan e-purchasing atau e-marketing. E-commerce selanjutnya memutuskan membeli barang, jasa, informasi dari berbagai pemasok online. E-purchasing yang cerdas sudah menghemat jutaan dolar uang perusahaan. E-marketing menggambarkan usaha perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengkomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasa lewat internet. Pengecer online bersaing di antara mereka sendiri berdasarkan 3 aspek kunci dari sebuah transaksi, di antaranya adalah: 1. Interaksi pelanggan dengan situs web. 2. Pengiriman produk. 3. Kemampuan mengatasi masalah ketika masalah itu terjadi. Selanjutnya, kita dapat membedakan antara perusahaan klik murni atau pure click, yaitu perusahaan yang meluncurkan situs web tanpa keberadaan sebelumnya sebagai sebuah perusahaan, dan perusahaan bata dan klik atau bridge and clicks, yaitu perusahaan lama yang menambahkan situs online sebagai informasi atau e-commerce. E-commerce telah tumbuh pentingnya dan perusahaan telah mengadopsi sistem bricks and click channel. Integrasi saluran harus mengakui kekuatan khas online atau offline penjualan yang memaksimalkan kontribusi bersama mereka. Ada beberapa jenis murni klik perusahaan: mesin pencari penyedia layanan internet atau ISP, e-commerce, situs transaksi, situs konten, dan situs enable. Selanjutnya, perusahaan bata and click. Banyak perusahaan bata dan semen memperdebatkan apakah mereka harus menambahkan saluran e-commerce online karena takut jika penjualan produk atau jasa mereka melalui saluran online akan menghasilkan konflik saluran dengan pengecer offline atau agen atau toko mereka sendiri. Pada akhirnya, sebagian besar perusahaan tersebut menambahkan internet sebagai saluran distribusi setelah melihat seberapa besar bisnis yang dihasilkan pesaing online mereka. Selanjutnya, e-commerce. Suatu daerah semakin penting adalah e-commerce dan pemasaran melalui ponsel dan PDA yang memungkinkan
orang untuk terhubung ke internet dan tempat pesanan online dipindahkan. Keberadaan saluran seluler dan media dapat juga menjaga konsumen terhubung dan berinteraksi dengan mereka sepanjang hidup sehari-hari mereka. GPS jenis fitur yang dapat membantu mengidentifikasi peluang belanja atau pembelian bagi konsumen untuk merek favorit mereka. Selanjutnya bab 3 penutup. Dari isi semua materi di atas, kesimpulannya adalah sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka kepada pengguna akhir secara langsung. Di antara mereka terdapat sekelompok perantara yang melaksanakan beragam fungsi. Perantara ini membentuk saluran pemasaran, disebut juga saluran dagang atau saluran distribusi. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Jadi, pada pandangan rantai pasokan, sebuah perusahaan melihat pasar sebagai titik tujuan dan sampai pada pandangan untuk mencapai target yang ingin dicapai. Meskipun demikian, mula-mula perusahaan harus memikirkan pasar sasaran, kemudian merancang rantai pasokan kembali ke belakang dari titik itu, agar perencanaan dan pengelolaan saluran pemasaran berjalan sesuai alur yang sudah disusun dengan matang agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, saran dari penyusun adalah penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan makalah ini, sehingga makalah ini lebih bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Sekian penjelasan makalah dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.